Awas. Oke. Rangkaian penggeledahan kembali berlanjut. Kali ini, perhatian penyidik tertuju pada sebuah kompleks ruko di Jalan Asem 2, Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan. Lokasi tersebut menjadi titik ke-13 yang didatangi dalam operasi penyidikan yang dilakukan tim gabungan Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan sejumlah perkara besar, termasuk dugaan korupsi batubara PLTU hingga perkara Asabri. Bagi warga sekitar, deretan ruko itu mungkin terlihat seperti kawasan usaha biasa. Namun, bagi penyidik, tempat ini masuk dalam rangkaian lokasi yang dianggap perlu diperiksa untuk mencari berbagai petunjuk yang dapat memperjelas bagaimana aliran dana, aset, dan keterkaitan antar pihak dalam perkara tersebut. Sebelumnya, sebuah brankas raksasa setinggi hampir 2 meter ditemukan di sebuah rumah mewah yang kini menjadi sorotan. Di dalamnya bukan sekadar dokumen biasa, melainkan uang tunai bernilai puluhan miliar rupiah, emas batangan puluhan kilogram, hingga mata uang asing dalam jumlah besar. Yang membuat kasus ini semakin panas adalah karena lokasi tersebut kemudian dikaitkan dengan sosok yang selama ini dikenal berada di garis depan pemberantasan korupsi, seorang pejabat hukum yang menangani sejumlah perkara besar seperti Asabri, Jiwasraya, kasus timah, dan berbagai kasus mega korupsi lainnya. Namun, sebelum publik selesai mencerna temuan tersebut, muncul pemandangan lain yang kembali mengundang tanda tanya. Rumah yang disebut berkaitan dengan Jampitsus itu justru mendapat pengamanan dari personel TNI. Seketika, perhatian publik bergeser. Kasus ini tidak lagi hanya berbicara soal penggeledahan dan aset, tetapi mulai menyentuh isu yang jauh lebih sensitif. Apakah ada ketegangan antar lembaga di balik layar? Di balik suasana Cafe Declan Signature yang biasanya dipenuhi pengunjung untuk makan atau sekadar menikmati kopi, penyidik justru menemukan sesuatu yang jauh berbeda. Bukan sekadar dokumen atau barang elektronik, melainkan sebuah ruang tersembunyi yang berada di balik area yang tidak banyak diketahui orang. Ruangan tersebut ditemukan di lantai 2, tepatnya di area yang bertuliskan khusus staf. Saat sebuah lemari bufet dibuka, penyidik menemukan akses menuju ruang tersembunyi. Dan di balik ruangan itulah, terdapat sebuah brankas besar yang diduga sengaja ditempatkan secara tersembunyi. Yang membuat temuan ini semakin menarik, brankas tersebut ternyata masih menyimpan 2 brankas tambahan di dalamnya. Sistem pengamanan berlapis membuat penyidik harus melibatkan ahli untuk membukanya secara paksa. Ketika akhirnya berhasil dibuka, isinya langsung menjadi perhatian. Penyidik menemukan sekitar 3,13 juta dolar Singapura, hampir 890 ribu dolar Amerika Serikat, serta uang tunai rupiah dengan total nilai yang disebut mencapai hampir 60 miliar rupiah. Selain uang, sejumlah dokumen, telepon seluler, dan barang elektronik lainnya juga ikut diamankan sebagai bagian dari penyidikan. Tidak berhenti di sana. Tim gabungan kemudian bergerak ke Point Money Changer yang berada tidak jauh dari lokasi kafe. Dari tempat ini, penyidik kembali menemukan sejumlah barang bukti, termasuk 16 jenis mata uang asing dengan nilai sekitar 7,2 miliar rupiah, serta puluhan dokumen dan perangkat elektronik. Tetapi 2 lokasi tersebut ternyata hanya bagian dari rangkaian yang jauh lebih besar. Total, penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah titik lain, mulai dari kantor perusahaan, apartemen, rumah pribadi, hingga sebuah rumah mewah di kawasan Sentul City. Dan justru di lokasi terakhir inilah muncul temuan yang kembali membuat publik bertanya-tanya. Sebuah brankas yang tersembunyi di dalam dinding rumah disebut berisi 74 kg emas batangan, jutaan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura,
serta uang tunai rupiah dengan estimasi nilai mencapai sekitar 476 miliar rupiah. Lalu, apa sebenarnya benang merah dari semua penggeledahan ini? Menurut keterangan Polri, operasi tersebut tidak berdiri sendiri. Seluruh rangkaian pemeriksaan dan penyitaan dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan beberapa perkara besar. Mulai dari dugaan korupsi tata kelola batubara di PLN, perkara PT Asabri, hingga dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan PT Krakatau Steel. Tetapi di balik angka puluhan miliar, emas batangan, dan aset bernilai fantastis yang ditemukan, ada satu hal lain yang membuat kasus ini semakin menjadi sorotan. Siapa sebenarnya pihak yang berada di balik pusaran perkara ini? Jawabannya membawa publik kepada satu nama, Febri Adriansyah. Sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri selama ini berada di posisi yang sangat strategis dalam membongkar perkara korupsi besar. Namun kali ini, namanya bukan muncul karena sebuah operasi penindakan, melainkan karena dirinya ikut menjadi bagian dari perhatian publik setelah rangkaian penggeledahan tersebut. Situasi semakin ramai setelah beredar informasi mengenai penjagaan ketat terhadap rumah yang dikaitkan dengan Febri oleh personel TNI. Kehadiran aparat militer di lokasi tersebut langsung memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa sebuah rumah pejabat penegak hukum sampai mendapat pengamanan seperti itu? Apakah hanya bentuk perlindungan terhadap figur yang menangani perkara sensitif, atau ada pertimbangan lain yang membuat situasinya dianggap berbeda? Kejaksaan Agung sendiri memilih tidak banyak berkomentar mengenai keterlibatan TNI dalam pengamanan tersebut. Namun, kontroversi yang melibatkan Febri bukan pertama kali terjadi. Pada 2024, Kejaksaan Agung pernah mengungkap dugaan adanya penguntitan terhadap Febri yang disebut melibatkan oknum anggota Densus 88. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai hubungan antar lembaga penegak hukum yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, pengamanan terhadap Febri oleh TNI juga pernah menjadi perhatian publik sebelumnya. Di sisi lain, sulit membahas Febri tanpa melihat rekam jejaknya. Selama memimpin Jampitsus, ia terlibat dalam sejumlah perkara besar seperti Jiwasraya, Asabri, BTS Kominfo, kasus Tata Niaga Timah, hingga dugaan korupsi Pertamina. Kejaksaan Agung juga mengklaim berhasil memulihkan aset negara hingga 131,5 triliun rupiah dalam periode 2020 sampai 2026. Inilah yang membuat kasus ini memiliki dua wajah. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai ujian bahwa hukum harus berlaku kepada siapapun. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah rangkaian peristiwa ini hanya soal penegakan hukum, atau ada pertarungan kepentingan antar institusi yang mulai terlihat ke permukaan? Sampai di titik ini, pertanyaan terbesar bukan lagi soal apa yang ditemukan dalam penggeledahan, tetapi apa makna dari rangkaian peristiwa yang mengikutinya. Apakah ini benar-benar hanya proses hukum biasa, atau ada ketegangan yang lebih besar antara dua institusi penegak hukum? Istilah perang dingin mulai muncul karena sejumlah pihak melihat adanya pola lama dalam hubungan Polri dan Kejaksaan yang terkadang diwarnai perbedaan kepentingan. Mantan Wakapolri Oegroseno pernah menyebut adanya potensi ego sektoral antar lembaga. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Mahfud MD yang menilai hubungan antara kepolisian dan kejaksaan memang sejak lama tidak selalu berjalan mulus. Namun, situasi kali ini menjadi berbeda karena terjadi di tengah penanganan perkara besar yang menyentuh banyak kepentingan. Setiap langkah kedua, institusi langsung menjadi perhatian publik. Kecurigaan semakin berkembang setelah muncul sejumlah momen yang tidak biasa. Ketika proses penggeledahan di Cafe Declan Signature berlangsung, sejumlah personel dari berbagai unsur aparat disebut turut hadir di lokasi. Tidak lama kemudian, kehadiran puluhan personel TNI di Polda Metro Jaya
terkait pemeriksaan dalam perkara ini kembali memicu berbagai spekulasi. Bagi sebagian masyarakat, pemandangan tersebut terlihat seperti lebih dari sekadar proses hukum. Media sosial pun ramai dengan berbagai tafsir. Ada yang melihatnya sebagai persaingan antar lembaga, bahkan menganggap masing-masing pihak mulai membuka kartu terhadap pihak lain. Tetapi di tengah berbagai dugaan yang beredar, satu hal tetap harus menjadi batas utama. Semua tuduhan harus dibuktikan melalui proses hukum. Sebab ketika penegakan hukum berubah menjadi arena perseteruan, yang kehilangan bukan hanya institusi yang terlibat, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Kini, perhatian pun mengarah kepada pemerintah pusat. Apakah istana akan mengambil peran untuk meredakan situasi atau membiarkan seluruh proses berjalan sesuai jalur hukum? Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan khusus mengenai polemik tersebut. Namun, ia beberapa kali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius dan tanpa pandang bulu. Pernyataan itu kini menghadapi ujian nyata. Karena kasus ini tidak hanya akan menentukan nasib pihak-pihak yang diperiksa, tetapi juga menguji apakah penegakan hukum benar-benar dapat berjalan tanpa melihat jabatan dan pengaruh. Jika melihat perkembangannya, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, penyidikan terus berlanjut hingga seluruh fakta terbuka, dan siapapun yang terbukti bersalah diproses sesuai hukum. Kedua, perhatian publik perlahan mereda dan kasus ini kehilangan momentum. Atau ketiga, muncul babak baru ketika berbagai pihak mulai membuka dugaan pelanggaran lain yang sebelumnya belum terlihat. Apapun akhirnya, publik tentu berharap satu hal yang sama. Jangan ada hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika memang ada korupsi, bongkar semuanya. Jika ada pelanggaran, proses semuanya. Jangan berhenti hanya karena menyentuh kelompok tertentu. Seperti pernyataan Mahfud MD yang sempat ramai diperbincangkan. Lebih baik pihak-pihak yang bertikai saling membuka dugaan korupsi daripada memilih diam dan saling melindungi. Jika konflik ini benar-benar membuka lebih banyak fakta, maka masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari transparansi tersebut. Tetapi, jika semuanya hanya berakhir sebagai drama kekuasaan tanpa penyelesaian hukum, maka yang kembali menanggung akibatnya adalah rakyat.